Sistem otot rangka. Pengertian dan fungsi sistem otot rangka. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana tubuh kita bisa berdiri tegak, berjalan, atau bahkan melompat? Semua gerakan itu ternyata nggak terjadi begitu aja, tapi karena kerjasama super keren antara tulang dan otot yang kita sebut sistem otot rangka manusia. Pengertian sistem otot rangka. Secara sederhana, sistem otot rangka adalah gabungan antara tulang, sendi, dan otot rangka yang bekerja sama untuk menopang tubuh dan menghasilkan gerakan. Dalam sistem ini, tulang berperan sebagai alat gerak pasif, artinya tulang tidak bisa bergerak tanpa bantuan otot, sementara itu otot adalah alat gerak aktif karena otot yang berkontraksi dan menarik tulang hingga tubuh kita bisa bergerak. Sekarang kita bahas nih, apa aja sih fungsi dari sistem otot rangka? Dilansir dari artikel Halodoc, fungsi rangka manusia adalah untuk membantu pergerakan tubuh, menghasilkan sel darah, melindungi dan menopang organ tubuh, dan menyimpan mineral penting. Fungsi yang pertama adalah membantu pergerakan tubuh, karena fungsi utama sistem otot rangka adalah membantu tubuh kita untuk bergerak dan menopang berat badan. Kerjasama antara tulang, otot, sendi, dan jaringan ikat membuat kita bisa berdiri tegak, berjalan, bahkan melakukan aktivitas kompleks. Yang kedua adalah menghasilkan sel darah. Di dalam tulang juga ada bagian penting yang disebut sumsum tulang yang bertugas memproduksi sel darah merah dan sel darah putih yang penting untuk menjaga tubuh tetap sehat dan berfungsi. Fungsi yang ketiga melindungi dan menopang organ tubuh. Setiap bagian tulang punya fungsi pelindungnya masing-masing. Misalnya, tulang torak melindungi otak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang dada menjaga jantung dan paru-paru, tulang belikat dan tulang selangkah melindungi bahu, tulang usus menjaga sistem pencernaan, tulang tempurung lutut melindungi lutut. Fungsi yang keempat, menyimpan mineral penting. Tulang juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan mineral tubuh seperti kalsium dan vitamin D. Yang penting supaya tulang tetap padat, kuat, dan tidak mudah rapuh. Maka dari itu, jangan lupa konsumsi makanan bergizi dan berjemur secukupnya. Sistem otot rangka aksial. Sistem otot rangka aksial terdiri dari otot kepala, punggung, dada, perut, dan leher untuk menjaga postur tubuh. Jadi teman-teman sudah tahu kan apa itu sistem otot rangka aksial? Sistem otot rangka aksial terbagi menjadi 3 tulang rangka, yaitu sebagai berikut. Di dalam sistem otot kepala memiliki fungsi bicara, ekspresi, dan menggerakkan kepala. Sistem otot punggung juga berfungsi menjaga tubuh kita agar tetap tegak. Otot dada dan perut membantu dalam pernafasan. Nah, berikut ini adalah fungsi utama dalam gerakan. Yang ketiga, rangka apendikular. Rangka otot apendikular adalah kumpulan tulang yang membentuk anggota gerak tubuh yaitu lengan dan tungkai, serta tulang yang menghubungkannya dengan rangka utama yaitu korset bahu dan panggul. Rangka ini berfungsi untuk mendukung pergerakan tubuh dan pada manusia terdiri atas 126 tulang yang terhubung dengan rangka aksial. Yang pertama, tulang lengan atau ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau os humerus, tulang pengupil atau os radius, tulang hasta atau os ulna, tulang pergelangan tangan atau os karpal, tulang telapak tangan atau os metakarpal, dan yang terakhir tulang jari tangan atau os phalanges manus. Yang kedua, tulang tungkai atau ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau os femur, tulang tempurung lutut atau os patella, tulang kering atau os tibia, tulang betis atau os fibula, tulang pergelangan kaki atau os tarsal, tulang telapak kaki atau os metatarsal, dan yang terakhir tulang jari kaki atau os phalanges pedus. Pengertian dan macam-macam sendi. Nah, sekarang masuk di bagian sendi nih. Kalian tahu gak sih sendi itu apa?
Sendi merupakan tempat pertemuan antara dua tulang dan dapat diklasifikasikan berdasarkan histologis atau fungsional. Secara histologis, sendi dibedakan menjadi fibrosa, cartilaginosa, dan sinovial, tergantung jenis jaringan ikat penyusunnya. Secara fungsional, sendi dibagi menjadi sinatrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sendi terbentuk dari mesenkim selama perkembangan embrio dengan tulang yang terbentuk melalui osifikasi intramembran atau endokondral. Setiap sendi memiliki pembuluh darah, saraf, dan otot penstabil yang khas. Kekuatan otot sangat memengaruhi kestabilan sendi, terutama pada sendi sinovial. Yang pertama, sendi fibrosa sinatrosis. Sendi ini dihubungkan oleh jaringan ikat fibrosa tanpa ronggang sendi sehingga hampir tidak bisa bergerak. Terdiri dari sutura, hanya ada di tengkorak, kyphosis, terdapat antara gigi dan soket rahang, dan syndesmosis, sedikit bergerak misalnya antara tibia fibula dan radius cartilaginosa. Tulang dihubungkan oleh tulang rawan bisa primer atau sekunder. Psikondrosis, tulang dihubungkan oleh tulang rawan hialin bisa sementara atau permanen. Sedangkan sinefisis, tulang dihubungkan oleh fibrokartilago yang kuat memungkinkan sedikit gerakan. Yang ketiga, sendi sinovial diartrosis. Sendi yang dapat bergerak bebas memiliki rongga sendi berisi cairan sinovial untuk mengurangi gesekan. Ujung tulang dilapisi tulang rawan hialin dan dilindungi kapsul sendi. Berdasarkan gerakannya, sendi sinovial dibagi menjadi engsel, gerak satu arah, kondyloid dan pelana dua arah. Berbedanya dengan sendi kedoid antara metakarpal dan palung, sedangkan pelana di pangkal ibu jari. Planar gerak geser terbatas, pivot rotasi satu sumbu, bola dan sokel gerak ke segala arah. Fungsi, jenis, dan sifat kerja otot. Nah, sekarang kita masuk ke bagian otot rangka. Teman-teman sudah tahu belum nih apa itu otot rangka? Jadi, otot rangka adalah otot yang menempel pada tulang melalui tendon jaringan ikat kuat yang menghubungkan otot ke tulang dan bekerja secara sadar. Otot inilah yang memungkinkan tubuh bergerak, mempertahankan postur, serta melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Serabut otot rangka tersusun atas miofibril yang mengandung dua filamen utama. Yang pertama aktin yang tipis dan miosin yang tebal yang berperan penting dalam proses pemendekan otot. Fungsi utama otot rangka yang pertama menghasilkan gerakan tubuh, lalu menjaga postur dan keseimbangan, menstabilkan sendi, menghasilkan panas tubuh, dan juga menyimpan energi. Sifat kerja otot. Otot memiliki beberapa kemampuan dasar. Yang pertama, kontraktibilitas. Otot dapat memendek. Lalu ada ekstensibilitas. Otot dapat memanjang. Lalu elastisitas. Otot mampu membentuk semula setelah memanjang ataupun memendek. Lalu ada iritabilitas. Otot peka terhadap rangsangan, terutama impuls saraf. Lalu juga ada tonus, sedikit ketegangan yang selalu ada di otot untuk menjaga postur tubuh. Berat Alodok 2024 dan Halo Sehat 2025, kontraksi terjadi ketika otot memendek untuk menggerakkan tulang, sedangkan relaksasi adalah proses otot kembali memanjang ke posisi istirahat. Kedua proses ini bekerja bergantian, sehingga gerakan tubuh dapat berlangsung halus dan terkontrol. Kerja otot. Yang pertama ada sinergis. Dua atau lebih otot bekerja bersama-sama untuk menghasilkan gerakan searah. Lalu ada gerak antagonis. Dua otot bekerja berlawanan. Satu berkontraksi, sementara yang lainnya relaksasi. Jenis-jenis otot di dalam tubuh manusia. Yang pertama ada otot lurik atau otot rangka, bekerja secara sadar, berlajur melintang dan menempel pada tulang. Lalu ada otot polos, bekerja tidak sadar, terdapat pada organ dalam. Lalu ada otot jantung, berstruktur seperti otot lurik, bekerja otomatis hanya ada di jantung. Cara menjaga kesehatan otot yaitu melalui rutin melakukan aktivitas fisik, pemanasan peregangan sebelum latihan, konsumsi protein cukup tidur untuk pemulihan, dan tetap terhidrasi. Sekarang teman-teman sudah tahu cara kerja otot rangka. Jadi jangan lupa gerak aktif tiap hari. Itu dia penjelasan tentang sistem otot rangka. Yuk tetap jaga kesehatan otot dengan olahraga dan istirahat yang cukup.